Pemerintah itu tidak akan bisa berbuat banyak kalau warga masyarakat sendiri tidak ikut di dalam proses perubahan itu sendiri. Gitu. Kita tidak boleh puas dengan prestasi yang kita raih. Bagaimana caranya prestasi yang diraih ini harus menjadi cambuk dan motivasi kita untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Halo Tribuners, selamat pagi dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Lailatun Niam. Kali ini kita berjumpa lagi di edisi Bincang Tribun Lombok. Jadi kali ini saya tidak sendiri, tentu saja saya ditemani dengan Kadis Kominfotik Kota Mataram. Ya. Ini adalah Bapak Inyoman Suwandiasa. Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang. Senang berada di kantor Tribun yang luar biasa ya. Dan ketemu sama orang-orang yang luar biasa tentu. Oh, terima kasih banyak. Selamat datang juga di kantor Tribun Lombok yang sederhana ini Pak. Keren. Oke. Mungkin kita langsung saja nih Pak ya. Menjelang HUT Kota Mataram yang menginjak 29 tahun. 29 tahun itu umur yang cukup matang lah kalau kita bilang. Betul. Kalau di umur manusia. Sudah dewasa. Sudah dewasa. Apa kira-kira yang sudah dicapai Kota Mataram di umur yang matang ini Pak Kades? Ya, enggak terasa ya Kota Mataram di tahun 2022 ini sudah berumur 29 tahun. Betul. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1993, itu Kota Mataram ini resmi berpisah dari Kabupaten Lombok Barat. Jadi Kabupaten inti. Berpisah tahun 1993, tepatnya tanggal 31 Agustus tahun 1993. Jadi sekarang usianya udah 29 tahun dan pencapaiannya pun luar biasa. Apa saja Pak Kadis, boleh dijelaskan kepada Tribuners? Banyak banget. Tapi sebagai sebuah ilustrasi, semenjak kepemimpinan Bapak Wali kita sekarang, Bapak Muhan Rolis, yang dilantik kemarin tanggal 20 Februari tahun 2021 kemarin, ini kita sudah meraih kurang lebih 17 penghargaan tingkat nasional. 17 penghargaan tingkat nasional, itu kerennya ya. Dan ini akan terus bergerak, berlanjut, dan kita optimis bahwa Kota Mataram ke depannya di usia yang dewasa, yang matang ini akan menjadi kota yang lebih keren, lebih baik. Kalau istilah netizen itu kota yang sekarang ini kotanya lebih terasa lebih diurus gitu. Gitu. Lebih terurus Kota Mataram. Ya, benar sekali. Oke, kita balik lagi capaian yang 17 tadi, penghargaan itu kalau dari segi pelayanan publik mungkin bisa dijelaskan. Ya, Pak Kadis. Kita sudah mendapatkan WTP ya untuk pengelolaan tata kelola keuangan kita itu 7 kali berturut-turut, bayangkan. 7 kali berturut-turut kita WTP. Itu yang pertama. Dalam kurun 2021 ke 2022 ini? Enggak, itu dari tahun 2000, ya tinggal dikurangi aja, 22 dikurangi 7, 2015. Dari tahun 2015 Kota Mataram WTP sampai sekarang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Kota Mataram mendapatkan award terkait dengan pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Pengaduan pelayanan publik. Ya, jadi kalau para Tribuners ini ada keluhan, ada komplain dengan lurah, dengan camat, atau dengan OPD-nya, silakan. Mengadukan kemana Pak Kadis? Ada 2 kanal. Ada dua kanal. Catat Tribuners. Ada kanal kedaruratan dan non kedaruratan. Kalau kanal kedaruratan itu kita memiliki aplikasi call center 112. Itu tanpa bayar. Jadi call bisa center 112 gratis. Bisa di telepon 24 jam. Itu ada dispatcher kita atau pejabat penghubung kita yang akan menjawab semua terkait dengan pelayanan publik yang sifatnya kedaruratan. Sekali lagi kedaruratan. Tapi ada pelayanan publik kita yang sifatnya non kedaruratan. Non kedaruratan itu apa? Berbasis web, berbasis media online, Facebook, Instagram. Apa itu? Yaitu Mataram Lapor. Mataram Lapor. Ya, itu tinggal diketik Mataram Lapor, di sana keluh kesahnya dituangkan, pasti direspon. Boleh mengadukan apa saja terkait. Boleh mengadukan. Karena apa? Ini kerennya ini begini, Denia. Karena kanal Mataram Lapor ini itu terkonek di 3 kementerian. Yaitu Kementerian KSP, Kantor Staf Kepresidenan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan satu lagi Ombudsman. Jadi kalau aduan Tribuners nggak direspon selama 3 hari, itu
Ombudsman akan Bekerja langsung. akan dengan Menindak. dengan tata kelola dengan SOP-nya akan memberikan kita apa istilahnya peringatan. Ya, Oke, itu. betul. Itu. Dan banyak lain lagi sebagainya ya. Kita kemarin dapat penghargaan Pak Wali, dapat penghargaan untuk pembina pramuka. Bagaimana Pak Wali selalu hadir dalam setiap kegiatan-kegiatan siswa-siswi kita, Betul. terutama yang terkait dengan kepramukaan. Kemudian kemarin juga kita mendapatkan kota layak anak. Bahwa anak-anak kita di Kota Mataram ini sudah difasilitasi. Kita bisa lihat secara kasat mata. Taman hiburan, ya ruang-ruang terbuka hijau kita Sudah semua mulai. ramah anak. Ya, bagaimana kita nyaman beraktivitas di Kota Mataram. Dan jangan lupa, kita Kota Mataram sudah sebagai kota smart city sejak Sudah tahun sebagai 2018. Iya. Dari tahun 2018 Kota Mataram sudah masuk dalam kategori kota smart. Dan untuk kategori living smart kita dapat penghargaan. Tapi Living belum. smart. Ya. Living smart belum di Kota Mataram. Sudah, Sudah? kita udah dapat penghargaan. Oke. Jadi Smart City kita sudah didaulat oleh Kementerian Kominfo sebagai kota cerdas, dan khusus kriteria Smart Living, Smart ya kan ada 6 indikator untuk Smart City itu. Smart Living, Smart Economy, Smart Environment, Oke. Smart Mobility, kemudian Smart apalagi satu itu, Smart Branding. Nah, untuk kriteria Smart Living, ya kenyamanan hidup di Mataram ini, Kota Mataram sudah dapat apresiasi dari pemerintah pusat. Oke. Keren kan? Keren. Dengan segala capaian Mataram dengan berbagai penghargaan ini, dikatakan sudah sukses nggak Kota Mataram? Menjawab tantangan-tantangan dari masyarakat, keluhan deh. Sukses itu kan apa ya, dinamika. Ya, oke. ukuran kesuksesan itu sekarang kita sukses, Oke. belum tentu besok kita sukses. Oke. Jadi Kota Mataram dalam hal ini pemerintah Kota Mataram yang digawangi oleh Pak Wali kita, ya Pak Haji Muhammad Roliskana dan Tuan Guru Mujibur Rahman. Oke. Berkali-kali dalam setiap rapat menekankan kepada kita tidak boleh puas dengan prestasi yang kita raih. Bagaimana caranya prestasi yang diraih ini harus menjadi cambuk dan motivasi kita untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Ya, poinnya itu lebih baik lagi. Jadi tidak ada stuck di sana. Berarti Tetap akan terus. ya sepanjang pemerintahan ini berdenyut dan beraktivitas, Oke. pencapaian-pencapaian kesuksesan itu harus diraih. Oke, Tribuners, kita tunggu capaian-capaian dari ya Kota Mataram. Bagaimana kita hidup di Kota Mataram bahagia sesuai dengan keinginannya Pak Wali ya. Ya, Itu selalu harmonis, harum. Harum. Itu yang selalu ditekankan oleh Pak Wali Ya. juga. Betul. Mau dibawa kemana Kota Mataram ini dengan sebegitu gencarnya pemerintah Kota Mataram untuk membangun kota ini? Sebenarnya tujuannya kemana nih Pak Kades? Kayak lagu ya. Goal, iya. Dibawa kemana kota. Ya, sesuai dengan visi misi Bapak Wali Kota, tentunya Pak Wali Kota sebagai kepala daerah memiliki vision, ya, arah mau dibawa kemana nih Kota Mataram. Visi Kota Mataram dalam hal ini adalah harum. Harum itu singkatan dari harmoni, aman, ramah, unggul dan mandiri. Oke. Ya wes, dibawa ke sana hubungan kita. Goalsnya Kota Mataram. Ya. Sudah sejauh mana capaian goals itu Pak Kadis kalau persentasenya sekarang? Kita sangat optimis ya, dalam artian dengan raih-raihan pencapaian yang tadi sudah sampaikan itu, kita on the track ke arah itu. On the track. Ya, kita tidak bisa menilai apakah sudah berhasil atau tidak, tapi kita on the track dalam framing yang sudah tepat. Ya, dan mudah-mudahan dengan dukungan semua stakeholder, ya masyarakat, swasta, dan kita semua termasuk teman-teman jurnalis dalam hal ini, komitmen Pak Wali untuk mewujudkan visi Kota Mataram yang harum ini bisa kita capai. Kalau berbicara tentang masyarakat bahagia, warga kota Pak Kadis, mungkin sebagian juga berbahagia, tapi sebagian lagi masih ada yang di angka garis kemiskinan. Garis kemiskinan dan kurang mampu. Itu bagaimana penanganannya atau menyambut hal itu Pak Kadis? Iya, memang kita akui ya, apalagi kota sebesar Mataram ya, pasti ada warga masyarakat Kota Mataram yang masih berada di garis kemiskinan. Makanya Kota Mataram dalam hal ini Pak Wali selalu menekankan dalam setiap pembahasan program dan kegiatan OPD itu selalu mengedepankan bahwa bagaimana Kota Mataram ini harus hadir di masyarakat kita yang terbawah, yang marginal. Ya.
Kalau masyarakat yang sudah madani, yang menengah ke atas, barangkali kehadiran pemerintah tidak penting-penting banget lah gitu, malah ngerecoki dalam tanda kutip kan. Tapi masyarakat kita yang terbawah ini, ya makanya di dinas sosial, di BPPD, di beberapa OPD itu masih ada program-program yang namanya PKH, ya pemberian bantuan untuk keluarga harapan, bansos, kemudian terkait dengan bantuan ekonomi lainnya itu masih ada, ya. Dan memang ini sebuah keniscayaan. Mari kita lihat di mana kota di dunia ini ya yang tidak ada masyarakat yang marginal, tidak ada semuanya. Apalagi kita yang masih dalam kategori negara yang sedang berkembang. Saya pikir itu hal yang sebuah keniscayaan. Tapi bagaimana pemerintah hadir di entitas di komunitas yang marginal itu yang penting. Itu poin pentingnya di sana. Kehadiran pemerintah dalam menyikapi persoalan itu yang penting. Itu menjadi sebuah gebrakan nggak nanti di umur Kota Mataram yang ke-29 ini untuk memperbaiki? Oh ya, tentu saja. Tentu saja ini sudah menjadi prioritas kita, bagaimana penanganan masyarakat yang marginal ini, yang ekonominya memang perlu kehadiran pemerintah, dan pemerintah ingin memastikan dirinya hadir di sana. Ini sudah berjalan, on the track, ya. Dan mudah-mudahan ini kita bisa tangani. Tapi sekali lagi, ini kan bukan persoalan yang utopis ya, sebuah keadaan yang ideal gitu, tidak. Makanya pembangunan itu kan, kalau pengertian pembangunan yang kita baca dari literatur kan sebuah proses, yang tidak akan berhenti. Proses pembangunan itu sebuah proses memperbaiki sebuah keadaan. Dan Kota Mataram sudah berproses ke arah yang tepat untuk ini. Ada pemerintah Kota Mataram di sana dalam proses menjadi lebih baik di kaum. Itu yang menjadi penekanan Pak Wali. Oke, kita sudah mendengar jawaban itu, Tribuners, jadi tidak pernah penasaran lagi terkait itu. Karena kemarin dari banyak pernyataan netizen Pak Kades terkait dengan masyarakat Kota Mataram yang masih di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Kota Mataram sudah dibilang smart city, smart living, dan pembangunan sudah terlihat di mana-mana. Tapi kenapa masih ada masyarakat kita yang tertinggal itu? Itu Pak Kades. Kalau teorinya, teorinya itu adalah ada namanya kemiskinan struktural. Jadi kemiskinan struktural itu atau kemiskinan absolut. Jadi kemiskinan yang itu karena pendidikan, karena dia memiliki penyakit yang kronis, yang dia apa-apain ya tetap miskin dia gitu loh. Dia sudah, mohon maaf, sudah tua renta, tidak ada yang ngurus. Nah itulah yang memang kita akui masih ada, ya, pengangguran, ya, pengangguran baik yang yang berpendidikan maupun non berpendidikan, ini memang ada gitu loh. Nah ini yang menjadi persoalan kita bersama, persoalan bangsa ini, tidak hanya di Kota Mataram. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa poin yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah Kota Mataram hadir untuk bersama-sama masyarakat yang termarginalkan itu untuk bersama-sama melakukan pengentasan persoalan mereka. Kemudian kita balik lagi dengan capaian Kota Mataram. Tadi kan sudah di pelayanan publik Pak Kades. Kita sentuh sedikit nih, mungkin ada yang penasaran Tribuners, di capaian di pendidikan dan di kesehatan. Pendidikan kesehatan. Mungkin itu bisa dijelaskan kepada Tribuners karena mungkin banyak yang penasaran juga. Pak Kades. Kota yang keren itu kota yang pelayanan dasarnya itu terparipurnakan. Pelayanan dasar itu, 1 pendidikan, 2 kesehatan, 3 infrastruktur. 3 ini, yang lainnya bukan berarti tidak penting, tapi 3 ini memang menjadi soko gurunya, poin backbone-nya itu di sana. Pendidikan kita lihat sendiri, landasan lah Pak Kades. Pendidikan, karena apa di sana? Ada investasi sumber daya manusia, investasi generasi kita ke depan. Meskipun investasi di dunia pendidikan ini jangka panjang, tidak kayak kita bikin jalan sekarang selesai, sekarang kita nikmati. Tapi ini sebuah keniscayaan. Ya, dan pemerintah Kota Mataram sudah melakukan banyak hal terkait dengan bagaimana mentreatment pendidikan di Kota Mataram. Kita bisa lihat sendiri. Tidak ada Kota Mataram, tidak ada warga Kota Mataram yang tidak sekolah. Ya, mohon, kalaupun ada, berarti ada persoalan. Itu tadi persoalan kemiskinan struktural tadi itu, yang memang sebuah keniscayaan juga terjadi di masyarakat kita. Tapi kalau semuanya normal, mereka pasti sekolah. Dan sekolah baik di tingkat SD, SLTP, SMA di Kota Mataram ini sangat-sangat banyak.
Ya, meskipun isu yang sekarang itu ada sekolah favorit, non favorit, ya itu biasa di mana-mana selalu Tapi itu terjadi. menjadi persoalan besar loh Pak Iya, di tengah memang. masyarakat. Iya, itulah Favorit kondisi dan masyarakat non-favorit. kita. Kondisi masyarakat kita, ya. Ini loh masyarakat kita seperti ini, gitu. Meskipun Pak Wali Kota sudah memerintahkan kepada Bapak Kepala Dinas kemarin pada saat pelantikan ada seminggu yang lalu ya. Itu ininya arahan beliau pada saat pelantikan. Tolong hilangkan stigma sekolah favorit dan sekolah non favorit. Bagaimana caranya? Itu urusan Bapak, katanya. Dan itu sudah dilaksanakan. Jadi sekolah-sekolah ulangi guru-guru yang keren, fasilitas apa ini semua diratakan. Hanya memang butuh proses, sekali lagi butuh proses. Karena ini kan mindset dan main kultur masyarakat kita ini kan sudah dari dulu berakar, sudah sangat lama gitu ya. Jadi untuk merubah itu kita butuh waktu. Ya. Perlu proses. Ya, itu untuk pendidikan. Yang kedua, persoalan yang tadi kesehatan. Kota Mataram satu-satunya kota kabupaten di NTB ini yang sudah bebas buang air besar di kali. Bebas buang air besar di kali. Kita udah nggak ada lagi masyarakat kita yang buang air besar di kali. Ya, strukturnya, sistemnya, fasilitas sudah kita siapkan. Jadi tidak ada alasan lagi kalau ada orang yang masih, mohon maaf, buang air besar di kali itu itu udah kebangetan itu, orang gila kali gitu. Orang sekarang di mana-mana jamban apa macam-macam lah, jamban komunal, jamban di rumah-rumah penduduk itu sudah menjadi kebutuhan yang. Nanti kalau ditemukan sejenis itu Pak Kadis di kali boleh melaporkan nggak? Yes, silakan. Tribuners ingat. Foto. Kalau ada yang berkunjung ke kali. Iya, karena kita sudah dideklar, kita sudah dideklar sebagai kota satu-satunya kota di NTB ini yang bebas ODF namanya. Jadi itu keren ya. Kalau infrastruktur, saya pikir Kota Mataram tidak ada kota yang jaringan infrastrukturnya yang tidak terakses lah ya. Semua sudah paving block, semua sudah mulus, jalannya hot mix, ada kebocoran-kebocoran pipa yang kemudian itu lubang, kemudian ditambal ya itu biasa lah kan. Tapi overall saya pikir semua sudah keren. Untuk infrastruktur Kota Mataram. Mataram keren. Ya, sangat keren. Pelayanan publik seperti yang kita tahu Pak Kadis ya, di Mataram ini bisa kita bilang warganya sibuk bekerja, kemudian menginginkan pelayanan yang serba cepat. Gimana pemerintah Kota Mataram menjamin tantangan keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan cepat, mesti dari kesehatan, administrasi dan sebagainya. Masyarakat madani itu salah satu cirinya adalah masyarakat yang ekspektasinya terhadap pemerintah itu tinggi. Jadi mereka itu nggak mau ribet kan gitu. Betul. Kota Mataram sudah smart city. Konsekuensinya adalah semua pelayanan itu harus cepat, murah dan sederhana. Saya sering bilang, belajar dong kita dengan Gojek, dengan Grab, ya kan? Mereka hadir itu untuk mempermudah, mempersingkat, ya, menyederhanakan proses. Kenapa pemerintah tidak bisa seperti itu? Dan Kota Mataram sudah melangkah ke arah itu. Kami sudah memiliki sekitar 108 aplikasi berbasis web maupun berbasis Android terkait dengan pelayanan publik ini. Jadi kalau mau ngelihat informasi tentang apapun, tinggal diakses saja webnya, mataramkota.go.id. Semua sudah terpampang di sana. Kita mau mengurus IMB apa, sudah ada sistem namanya OSS, ya, Omniscient Single System. Itu bisa pelayanan itu dari rumah, by Android. Bisa, apalagi, ya. Tapi ini keluhan dari masyarakat Pak Kadis, banyak masyarakat yang masih mengeluhkan tentang masih sulitnya nih akses administrasi, terutama di administrasi di kelurahan kan ya. Ya. Itu gimana penanganannya? Ya, kita akui ya. Nah itu. Di kelurahan memang karena ya kembali kita sampaikan bahwa tidak ada yang paripurna kan, pasti ada lah. Terkait dengan pelayanan administrasi di tingkat kelurahan yang memang ada keluhan semacam itu, ini bagian menjadi introspeksi kita untuk kita selalu memperbaiki kualitas pelayanan itu ya, dengan peningkatan SDM barangkali, sehingga memang kita akui SDM di kantor lurah ini kan banyak yang sudah sepuh, yang mau pensiun. Nah ini kita akan menjadi persoalan. Memang di sana kita akui ada persoalan kualitas SDM, dan ini sudah kita perbaiki. Pak Wali sudah memerintahkan sebagai pimpinan daerah bahwa kelurahan sebagai garda terdepan pelayanan publik harus diperkuat SDM-nya. Itu sudah kita laksanakan dan mudah-mudahan going in proses sekarang itu.
Selain itu Pak Kadis, mohon maaf nih, Ya. apakah salah satunya adalah praktik percaloan sehingga masih banyak keluhan masyarakat yang begitu? Kalau percaloan lebih kepada ini ya, apa kita bilang ya, inilah potret masyarakat kita yang tidak mau mengurus sendiri keperluannya. Kadang-kadang nitip sama tokoh masyarakat, nitip sama kenalan, nitip sama kepala lingkungan. Tolong dong diurusin administrasi saya, nanti berapa deh dihitungin uang transportnya. Jangan nyalain pemerintah dong, nyalain kita, masyarakat kita. Saya yakin Tribuners pasti tahu itu. Dan praktek itu barangkali juga banyak yang melakukan. Ya, coba urus itu diri sendiri. Terangin kepada Tribuners. Iya. Kadis. Ayo dong. Untuk kita merubah apa ya? Persoalan yang seperti ini tidak hanya pemerintah. Ya, pemerintah itu tidak akan bisa berbuat banyak kalau warga masyarakat sendiri tidak ikut di dalam proses perubahan itu sendiri. Gitu. Tapi kita ambil anunya Pak Kadis, penerangannya nih. Ya. Pelayanan itu mudah. Sekarang ini sudah jauh lebih mudah. Ya, saya terus terang ini sudah jadi pegawai negeri ini udah dari mungkin 30 tahun. Yes, saya dari tahun 91 udah jadi pegawai negeri. Kita sudah dapat benang merahnya, pelayanan itu mudah. Mudah sekarang. Iya, mudah sekarang. Itu jadi kembali ke masyarakat, ke diri sendiri. Urus sendiri. Semua persoalan-persoalan yang terkait dengan perizinan. Harga calo. Iya, bagaimana? Tidak ada biaya tambahan nyuruh orang. Orang kan perlu makan siang, orang kan perlu naik taksi, naik ojek, kan gitu. Ini kan saya bisa lihat Dukcapil kita. Ya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kita. Keren banget. Saya bisa bilang keren banget. Apa yang tidak bisa di sana? Ya. Udah proses. Saya bisa menggaransi pelayanan yang dilakukan oleh Dukcapil itu sudah pelayanan yang sudah memenuhi standar pelayanan publik. Dan sudah diapresiasi oleh Ombudsman. Ya, saya sudah menjadi bagian dari itu. Bagaimana standar pelayanan publik di OPD-OPD yang melakukan pelayanan publik itu sudah terstandarisasi bagus oleh Ombudsman. Kalau tidak salah nilainya itu 80,78. Oleh Ombudsman loh ya. Ombudsman itu kan sebuah entitas independen yang menilai sejauh mana bagus tidaknya pelayanan publik di Kota Mataram. Seperti itu. Mungkin ada yang belum disampaikan terkait dengan capaian Kota Mataram yang ingin disampaikan pemerintah mungkin kepada Tribuners atau masyarakat warga kota khususnya tinggal di Kota Mataram. Ya, saya hanya ingin menghimbau kepada kita semua ya bahwa Kota Mataram ini milik kita bersama. Bersama. Ayo, mari kita bareng-bareng bersama-sama untuk membuat Kota Mataram ini lebih baik lagi. Ya, jangan hanya menyerahkan kepada pemerintah saja. Yaitu tadi proyek percaloan, kok pemerintah disalahin padahal kita sendiri bagian dari persoalan itu. Nah, itu yang saya ingin sampaikan. Mari kita bekerja bersama, bekerja bareng, bergotong royong untuk membuat Kota Mataram ini lebih baik lagi. Tanpa dukungan stakeholder, ya, tanpa dukungan masyarakat, sektor swasta, termasuk jurnalis di sini, LSM, siapapun, mari tumbuhkan rasa memiliki Kota Mataram, sense of belonging Kota Mataram harus berada di hati kita masing-masing. Ini umur Kota Mataram yang ke-29 tahun, kita berbicara tentang perayaan HUT Kota nih, berbicara Pak Kadis. Apakah kita akan begawe bahasa tasyakuran, bagaimana? Apa nih pestanya Kota Mataram di umur yang ke-29 setelah 2 tahun kemarin Pak Kadis kan tidak ada perayaan yang begitu ini kan? Ya betul. Akibat pandemi ini kan kita semua mengalami relaksasi ya. Kita mengalami penurunan kegiatan aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, semua down gitu ya. Nah ini momentum di usia 29 ini saya pikir momentum yang pas untuk kita menunjukkan bahwa Kota Mataram ini sudah bangkit loh. Kota Mataram ini sudah pulih loh. Sesuai dengan temanya. Ya. Tema HUT Kota Mataram sekarang itu adalah pulih dan bangkit bersama harum. Pulih dan bangkit bersama harum. Dan ini merupakan pengejawantahan dari tema di tingkat nasional. Ya, kalau di tingkat nasional itu kan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat untuk tingkat nasional. Nah, diejawantahkan di tingkat Kota Mataram ya, karena ini kan mepet ininya 17 Agustus sama 31 ini. Jadi ini yang kita pakai sebagai inspirasi kita semua, khususnya warga Kota Mataram, untuk temanya juga kita menyesuaikan dengan tema 17 Agustus. Yaitu pulih dan bangkit bersama harum. Itu keren. Dan kita memang dalam kegiatan sekarang ini lebih menekankan bagaimana kegiatan perayaan ini itu tidak hanya perayaan yang oleh
pemerintah kota semata, tapi juga oleh warga masyarakat. Jadi dari, oleh, dan untuk masyarakat. Apa perayaan nih Pak Kades nih yang ditunggu-tunggu nih? Ada 30 item lomba, banyak banget. Ada 30 item lomba yang terselenggara, yang sudah, sedang, dan akan. Ya, dari tanggal 1 Agustus kemarin sudah mulai. Ya, ada senam bersama dengan Pak Gubernur waktu itu. Kemudian pencanangan pengibaran 10 juta bendera, kan itu berjalan going on. Sampai sekarang adalah dan tidak hanya perayaan yang sifatnya modern saja, ya kayak Kominfo kebetulan didaulat untuk mengkoordinir kegiatan lomba fotografi dan lomba reels video. Nah ini juga saya sampaikan ke Tribuner nih. Siapa yang keren-keren, yang foto hasil jepretannya bagus, ikut lomba. Hadiahnya apa Pak Kades? Yuh, keren. Apa keren? Pertama hadiahnya 3 juta. Waduh. Yang kedua 2 juta, yang ketiga 1 juta, favorit 750. Wah, keren. Tribuners bisa ikut dari sekarang Pak Kades ya? Bisa, silakan ya. Untuk reels video juga sama, segitu juga hadiahnya. Jadi 2 kategori lomba ini kita siapkan hadiah yang cukup inilah untuk ngopi bisa. Kemudian Tribuners ada sesuatu yang menarik yang saya dapat kabar nih, Mataram Fashion Week, ada Mataram Fashion Week dalam perayaan HUT Kota Mataram yang ke-29. Gimana nih Pak Kades? Nanti yang jelas Fashion Week. Persoalan Citayam Fashion Week itu menjadi pelajaran kita. Tidak mungkin lah, tidak mungkin itu akan eksis di Kota Mataram. Dan panitia pelaksana sudah diberikan warning yang tegas untuk hal ini. Ya Pak Wali, Pak Sekda, Pak Wakil selalu mengingatkan. Ingat, jangan sampai kayak Citayam Fashion Week. Dan ini sudah going on proses ke arah itu ya. Jadi kita nanti temanya Fashion on the Street itu adalah bagaimana kita memperkenalkan produk lokal. Ya, produk lokal batik Sasambu kita. Jadi produk UMKM yang harus dipakai oleh peserta, oleh Kepala UPD termasuk Pak Wali nanti bersama Ibu. Pak Kades juga ikut di dalamnya parade. Ya. Mudah-mudahan saya kuat mental untuk itu. Harus Pak Kades, kita tunggu nanti. Iya. Seperti itulah. Jadi kita yang namanya ibu kota provinsi kan nggak bisa kita kita bilang berpikir konservatif. Nah, kita fleksibel, dinamis. Ini kota. Gitu loh. Ibu kota provinsi loh gitu loh. Ada segmentasi kaum milenial, ada segmentasi hijabers, kaum penikmat fashion yang harus kita akomodir juga. Jadi semua lapisan, semua warga masyarakat harus bisa tampil dalam perayaan ini. Ya. Harus semua bergembira di usia Kota Mataram. Belum lagi tadi ada gerak jalan antar SD SMP. Itu keren banget itu. Gerak jalan indah. Itu melibatkan SD dan SMP. Kemarin ada kejuaraan permainan tradisional. Itu keren juga kan. Jadi kita tidak baru kita gagah-gagahan fashion on the street terus yang tradisional kita tinggalkan. Enggak, semua kita libatkan, semua kita rangkul. Komunitas permainan tradisional, anak-anak sekolah kita. Kemarin juga kita libatkan anak-anak di difabel kita juga kita libatkan. Kemudian ada kegiatan bantuan sosial juga bagi kaum yang termarginalkan yang tadi disampaikan. Jadi semua komponen, semua warga masyarakat kita libatkan. Oke Pak Kades, kita menjawab dari pertanyaan Tribuners nih. Kita live tadi Pak Kades dari tadi live. Oh gitu ya. Jadi ada pertanyaan Tribuners nih. Pertanyaannya, hingga saat ini sudah efektifkah pengaduan call center yang dibuat sebelumnya di pelayanan sebelumnya maksudnya Pak Kades? Ya, kita akui ya. Efektivitas call center 112 ini tidak cukup efektif. Tidak cukup efektif. Karena apa? Karena mungkin ini sekali lagi barangkali kultur masyarakat kita ya. Bayangkan dari 100.000 sekian, ada datanya di saya ya. Saya ngomong ini berbasis data. 100.000 sekian panggilan itu hampir 98% itu call prank. Iya, iseng. Bayangkan. Iya. Jadi yang bisa diverifikasi, bisa ditindaklanjut itu tidak sampai 5% dari itu. Ya. Menarik Pak Kades. Iya, saya juga heran. Warga Mataram mungkin penasaran. Iya, ini bener nggak gitu? Bener nggak? Dijawab nggak gitu? Iya, setelah dijawab,
Udah nggak ada komen apa-apa, dan itu terjadi. Iya. Menarik Pak Kadis. Iya, call pranknya yang banyak. Dan setelah saya amati memang juga begini, ada sedikit kelemahan sistem di call center 112 ini. Karena apa? Karena di call center 112 ini bisa dipakai untuk mengecek apakah kartu provider itu masih aktif atau tidak. Jadi itu. Jadi kalau ada kartu salah satu provider yang ini lama nggak kepake, aktif nggak? Dia bisa tanpa mengakses itu. Bisa nyoba, oh masih aktif. Itu yang terjadi saya lihat. Gitu. Tapi apapun itu kita tetap komit, kita menyediakan berbagai kanal untuk memberikan pelayanan. Iya. Ini sekali lagi, ini proses. Jadi Tribuners ini udah dikasih tahu sama Pak Kadis, jangan iseng pengaduan diadukan ke 112 untuk pengaduan, bukan call prank ya. Iya, yang terjadi iseng. Iseng ya. Lanjut pertanyaan transportasi umum di Kota Mataram ini bagaimana Pak Kadis? Iya. Ya memang banyak halte tapi sepertinya tidak berfungsi gitu. Kelihatannya Pak Kadis, bukan kelihatannya. Ya, emang tidak berfungsi. Ya memang kita akui Kota Mataram dengan perkembangan yang sangat pesat, termasuk juga dengan menjamurnya online sekarang ya, transportasi online sekarang ini, BEMO Kuning ini semakin terpinggirkan. Padahal sangat-sangat banyak program yang sudah kita tawarkan ke masyarakat, ke publik. Ya, bus sekolah gratis loh, iya kan? Bus sekolah, bus damri, macam-macam sudah. Dari sekolah itu kita jemput, ada di sub itu nyediain bus yang warna-warni itu, ya. Nggak ada yang ini, orang tuanya masih saja jemput anak-anaknya, padahal itu diantar sampai ke depan rumahnya itu. Tapi ya nggak ini tuh, tidak gayung bersambut gitulah. Nah itu kan siapa yang salah? Coba pemerintah itu apa kurangnya? Mau halte udah dicantik-cantikin hartanya, ya enggak? Kita bisa lihat halte kita itu nggak kalah loh dengan daerah lain, bagus. Mungkin masyarakat perlu sentuhan lain Pak supaya mau gitu. Ya karena itu tadi masyarakat kita ini sudah masyarakat madani yang memang udah dikasih lebih enak lagi. Dan ternyata Gojek dan Grab memberikan pilihan yang lebih enak lagi ternyata dibanding apa yang pemerintah berikan. Nah itu it's okay, nggak ada masalah. Ini pilihan. Tapi yang jelas pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk menghidupkan transportasi lokal ini, terutama BEMO Kuning. Ya. Berarti itu bukan sebuah permasalahan yang besar untuk warga Kota Mataram. Karena ada pilihan lain itu tadi. Gojek masih, Grab masih memberikan kemudahan. Makanya kalau dalam smart city itu ada smart mobility. Jadi saya pikir masyarakat Kota Mataram ini tidak ada yang mendapat persoalan dengan mobilitasnya. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain, berpindah dari kelurahan ke kelurahan lain sangat gampang. Ya, tinggal aplikasi Gojek, Grab, selesai itu barang. Oke Pak Kadis. Mungkin ini yang disampaikan oleh Pak Kadis tentang Kota Mataram. Tapi kita ingin mengenal lebih dalam Pak Kadis sendiri. Oh gitu. Iya. Pak Kadis, mungkin pertanyaan saya penasaran. Mungkin Tribuners juga penasaran. Gimana rasanya jadi kepala dinas? Ya lebih kepada kepercayaan ya. Pimpinan daerah sudah memberikan kita kepercayaan sebagai kepala dinas OPD yang menggawangi salah satu kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini bidang komunikasi dan informatika. Saya ingin berbuat yang terbaik. Ya. Saya akan merasa sangat berdosa kalau dalam amanah yang saya emban ini saya tidak memberikan legacy yang positif, yang baik terhadap pengganti saya nantinya. Ya. Nanti barangkali setelah saya pensiun saya bisa cerita kepada cucu dan anak-anak saya bahwa dulu waktu Bapak jadi Kadis Kominfo ini loh capaian Bapak, kan keren itu, legacy itu kan. Nah, itu yang saya inginkan ya. Di samping itu juga ini bagian dari bentuk loyalitas saya kepada pimpinan saya, kepada Pak Wali, Pak Wakil dan Pak Sekda untuk tidak mencederai kepercayaan beliau yang sudah diberikan kepada saya. Kepuasan menjadi seorang kepala dinas. Beberapa waktu lalu saya juga sempat bincang dengan salah satu tokoh politik. Kepuasannya menjadi seorang tokoh politik itu ketika mampu menyerap aspirasi masyarakat. Apakah begitu? Sama. Menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh warga masyarakat, oleh pemerintah daerah tempat kita bekerja, oleh staf kita yang barangkali ada persoalan, kita hadir dan kita bisa menyelesaikan masalahnya mereka. Itu sebuah kebanggaan. Itu sebuah kepuasan yang tidak bisa dinilai dengan materi. Yes, saya alami. Tantangan menjadi seorang kepala dinas, Pak Kadis? Tantangannya lebih kepada dinamika
ini ya. Sekarang kemarin ada gempa. Kemarin lagi ada pandemi COVID. Sehingga kita harus bisa survive di dalam keterbatasan anggaran itu tadi. Ya. Bayangkan hampir 60% anggaran Dinas Kominfo itu dipotong untuk refocusing penanganan COVID, tapi kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk berjuang dengan COVID dengan segala hitam putihnya gitu ya. Saya harus tetap mempublish, saya harus tetap menyiarkan data, saya harus tetap di medsos menyampaikan berita-berita baik yang dari pemerintah pusat umpamanya. Itu nggak boleh jadi alasan. Nah itu seninya. Ya. Dengan segala keterbatasan yang ada, kita bisa berbuat yang maksimal dan optimal. Itu ini poin yang terbukti Pak Kades. Pandemi kemarin Kota Mataram kan berturut-turut masuk level 1. Level 1. Ya, ini sudah hampir 8 kali berturut kita level 1 terus. Ya, penanganan COVID di Kota Mataram jauh lebih paripurna dibanding kota kabupaten yang lain. Itu sebuah kepuasan Pak Kades. Kepuasan benar. Tim tentunya bahagia. Ya, tidak hanya kepuasan tim, kepuasan bersama. Yang dalam hal ini Pak Wali sangat memberikan kita support untuk itu. Betul. Ya. Kelanjut begini Pak Kades, di tengah keriutan mengurus Kota Mataram, ada nggak untuk menyimbangkan hidup Pak Kades, hobinya atau bermusik apa gitu Pak Kades? Saya olahragawan. Olahragawan, ya. Apa tuh Pak Kades? Saya tenis, jogging, pokoknya hidup saya itu sehat banget Pak Kades nih. Iya, makanya bisa dicontoh Tribuners. Saya masih slim kan? Saya masih bisa pakai celana saya waktu SMA, bener. Iya. Yang umuran saya udah gendut semua. Wah, iya. Itu staf saya Wawan itu masih muda udah gendut. Saya, iya bener. Saya banyak orang yang ngelihat badan saya masih singset ya. Saya udah umur ini loh 50. Tipsnya olahraga Pak Kades. Olahraga, hidup sehat, berpikir positif itu 3 hal itu. Menyeimbangkan keruwetan dengan olahraga, bukan musik. Berbeda ya. Kalau musik saya lebih penikmat. Ya, penikmat saya. Saya suka dengar musik, saya suka ke kafe ya. Karena tongkrongan musik, banget. Ya, maksudnya yang inilah, yang ringan-ringan gitu. Dan olahraga. Saya passion saya di olahraga. Saya kadang penasaran, Tribuners juga penasaran nih Kades ini kalau hobinya apa gitu, bermusik kah atau apa gitu kan? ada yang bermusik. Ada, Pak Kades pariwisata. Pariwisata itu kan itu. Basis Ampenar. Iya. Siapa yang tidak tahu? Iya, saya olahraga. Jadi kan kita yang tahu ini kita, kelebihan kita kan kita. Passion kita di mana nih? Kayak saya rasanya di olahraga nih, saya punya prestasi, udah di olahraga gitu. Nikmati hidup dengan cara-cara sederhana seperti itu. Nggak usah rumit-rumit gitu. Dulu waktu kecil pernah terpikir nggak jadi kepala dinas Pak Kades? Enggak. Saya dulu kebetulan. Apa cita-citanya dulu? Kepala dinas apa cita-citanya sejak kecil? Saya kebetulan pilot mungkin. Pegawai lama ya. Saya bayangkan dari tahun 91 udah jadi pegawai. Dulu saya pengen bekerja di sektor pariwisata. Dulu zaman tahun 90 awal itu kan sektor pariwisata lagi booming-boomingnya waktu itu. Jadi teman-teman saya yang kerja di sektor pariwisata duitnya banyak. Saya pengen gitu loh. Kadang-kadang pacarnya juga cantik-cantik, kadang-kadang bawa bule lagi, waduh, pengen gitu. Biasalah anak muda kan gitu. Tapi ya seiring berjalan waktu, garis tangan saya harus dipaksa oleh bapak saya sekolah di STPDN waktu itu. Menarik juga nih. Ya, tadinya terpaksa terus terang. Saya dulu sudah di Brawijaya. Mengawali karir dengan keterpaksaan. Iya, dulu betul-betul. Bisa jadi headline. Ternyata emang orang tua itu jauh lebih matang, lebih punya visi yang jauh ke depan dibanding kita. Itu poinnya. Dan Pak Kades mensyukuri hal itu, sangat keterpaksaan mensyukuri. Iya. Kalau dulu saya udah gondrong dulu. Saya waktu itu udah lulus di Brawijaya, sudah ikut ospek, sudah kos, sudah happy lah gitu. Tahu-tahu bapak saya nelpon, ngutus orang, Nyoman kamu harus pulang. Kalau kamu nggak pulang sekolah di STPDN, bapak nggak akan biayai kan. Waduh, panik saya kan. Ancaman nih. Pulang saya. Akhirnya ya sekolah di STPDN sampai sekarang. Dan pilihan orang tua ternyata benar. Saya. Gitu. Waktu mengawali itu gimana? Berdarah-darah. Ini apalagi bisa dipetik sama apalagi dulu pendidikan STPDN kan ngeri dulu. Tapi disyukuri sekarang ya, disyukuri ya. Oke. Dinikmati. Ya, inilah jalan hidup yang tidak boleh kita sesali. Yang ingin Pak Kades capai secara pribadi untuk Kota Mataram sendiri, catatan mungkin untuk Kota Mataram secara diri pribadi Pak Kades, di luar dari Bapak sebagai kepala dinas ya? Oh iya, iya.
Saya ingin Kota Mataram ini kota yang nyaman untuk saya tempati. Ya, Kota Mataram ini tempat kita barangkali lahir, hidup dan menutup mata dengan nyaman. Itu. Jadi jangan sampai kita hidup di Kota Mataram ini dalam suasana yang tertekan, ya, dalam suasana yang terintimidasi, ya, keamanan tidak terjamin. Saya secara pribadi menginginkan itu. Kota Mataram ini bagaimana kota yang homey bagi kita semua, ya, baik dari segi etnis, agama, ya, multikultural, siapapun yang hidup di Kota Mataram ini nyaman. Dan ini sudah kita rasakan sebetulnya. Saya sering menanyakan kepada teman-teman yang dari luar pulau, luar daerah. Setiap yang tugas di Kota Mataram selalu mengatakan, yes, saya nyaman hidup di Kota Mataram. Silakan, Tribuner, kalau ada pendapat yang berbeda dengan saya bisa challenge. Ya, semua warga masyarakat, semua ASN, polisi, tentara yang tugas di Kota Mataram, semua mengatakan nyaman. Nyaman. Itu kebanggaan kita. Kebanggaan Pak Kades. Ya, itu yang harus dipertahankan. Terakhir Pak Kades, Yes. harapan ke depan di usia Kota Mataram yang tahun depan 30. Ya tentunya lebih baik lagi, ya, pencapaian yang sekarang sudah kita raih jangan menjadikan diri kita. Kita ini kan banyak, baik itu warga masyarakat, pemerintah kota, maupun siapapun lah. Kita ini kan ini ya jamak gitu, untuk tidak puas, ya. Karena apa? Karena hidup ini kan terus berjalan, ya. Berproses. Siapa yang tahu besok akan terjadi peristiwa apa? Kan enggak. Jadi itu tadi. Mari kita bersama-sama selalu berpikir positif, ya. Berpikir bahwa persoalan ini harus kita entaskan bersama-sama, ya, baik itu masyarakat, pemerintah maupun sektor swasta. Mari kita bekerja bareng daripada kita saling menyalahkan, melihat sesuatu yang buruk-buruk saja. Ini cepat tua nanti. Ya, benar. Jadi harus berpikir positif gitu. Mungkin ada suatu masalah, ya. Mana sih hidup ini tidak ada punya masalah, ya kan? Tapi persoalannya bagaimana kita menyikapi masalah itu. Nah, tapi kalau kita berpikir positif, kita ikhlas, kita selalu mengharap doa dan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, saya pikir semua bisa kita lalui. Terima kasih Pak Kades, senang sekali berbincang dengan Pak Kades. Senang juga. Kita mungkin akan berbincang lagi Pak Kades dengan tema yang berbeda. Kita tunggu. Selama saya masih jadi Kadis Kominfo. Aman. Baik Tribuners, itu dia bincang-bincang yang sangat bermanfaat untuk Tribuners semua, untuk Tribuners ketahui di usia Kota Mataram yang ke-29. Kita jumpa lagi di Bincang Tribun Lombok selanjutnya. Saya Laila Tuniam, reporter tribunlombok.com. Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas. Pak Kadis, terima kasih. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.